Baik, kedudukan KUHP pada tata urutan perundang-undangan RI dari urutan tersebut bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Contohnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Dari tata perundang-undangan tersebut, KUHP termasuk urutan yang kedua, yaitu Undang-Undang Perpu. Karena KUHP dibuat oleh badan resmi dan berlaku bagi seluruh warga negara yang bersifatnya tertulis. Sejarah KUHP pada zaman Belanda. Hukum pidana itu ada setelah Belanda masuk ke Indonesia dan sebelumnya tidak ada. Yang hanyalah adalah hukum adat yang sifatnya kedaerahan. Oleh sebab itu, pemerintahan Belanda memuat peraturan-peraturan oleh penguasa di bursa dagang yang dikeluarkan oleh bentuk plakat-plakat atau himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi. Plakat-plakat tersebut dimaksud dengan berlakunya kepada semua golongan pribumi menggunakan hukum adat. Di negeri Belanda sendiri menggunakan atau berlaku KUHP Perancis yang disebut dengan Kode Penal. Pada tahun 1866 Belanda memuat hukum pidana sendiri yaitu Nederland Wet Boek van Strafrecht. Adapun sejarah KUHP pada zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, hukum yang berlaku adalah hukum pidana. Notabene adalah hukum yang berlaku pada zaman Belanda yang hanya diganti nama yaitu menjadi KUHP. Perubahan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 dengan beberapa perubahan, antara lain yaitu rodi dihapus dan denda diganti dengan rupiah atau bukan gulden. Selanjutnya, sejarah KUHP pada zaman kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang diundangkan melalui LN Nomor 127 garing 1958 pada tanggal 29 September 1958 yang isinya bahwa KUHP sekarang adalah warisan Belanda, akan tetapi hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 2 aturan peralihan yang isinya segala badan negara dan peraturan negara yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Jika mengingat sejarah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda lebih kurang dari 350 tahun. Kemudian dijajah kembali oleh Jepang 3,5 tahun. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia pun merdeka. Perkembangan hukum dibagi menjadi 3, yaitu zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Indonesia dijajah Belanda, maka hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia. Hanya saja pelaksanaannya dibagi menjadi 4, yaitu kemudian pada zaman Jepang, semua undang-undang dan peraturan-peraturan dari peninggalan Belanda masih tetap berlaku terus sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang Jepang. Hanya namanya dirubah menjadi Toindo Keiho. Selain undang-undang, juga berlaku undang-undang pidana buatan Jepang yang disebut Gunseikejeri. Karena waktu itu masih ada daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, yaitu negara bagian timur Sumatera Indonesia Timur dan Kalimantan Barat. Untuk daerah-daerah tersebut masih menggunakan Wetboek van Strafrecht for Nederland Indi. Jadi, pada waktu itu ada 2 KUHP yang berlaku di Indonesia, sehingga dirasakan ganjil. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang diundangkan melalui LN Nomor 127 Tahun 1958 tanggal 29 September. Adapun tata urut perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku menurut TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.